Neng, sini Neng. Iya Om, ada apa? Minum dulu Neng, panas. Makasih ya Om. Iya. Baik banget deh. Enak kan? Enak Om. Neng dari mana? Dari sekolah Om. Kok? Mau kemana? Mau pulang. Pulang. Neng, Ikut kemana Om? ikut aja. Aku punya hadiah buat Neng. Ya, sebentar aja. Udah ya Om. Ya, mau ya? Minum dulu. Ida Fitriana cemas, anaknya tak ada di rumah. Ia tak kunjung pulang dari sekolah. Neng biasanya pulang jam 9 pagi. Sudah jam 11, kok tak ada di rumah? Iya, mau kemana? Wih, banyak duit. Bu Ayu, lihat si Neng nggak ya? Si Neng? Biasanya sih lewat ya. Iya, biasanya lewat. Mungkin tadi lewat pas saya lagi di dalam. Jam segini udah nyampe di rumah. Ini belum pulang. Oh, saya lagi di dalam kali. Tanya dia. Kemana ya? Yaudah ya, saya mau nyari si Neng dulu ya. Iya. Lewat ya? Cari ketemu temennya. Di RW 10. Iya, nyari sampai jam berapa? Nggak ada sampai jam 4 ya. Kita berhenti dulu, kemana lagi? Terus ditanya sama guru-gurunya. Nggak, emang 8:30 katanya disuruh pulang cepat karena ada lomba, katanya gitu. Ya, terus udah gitu, kita malam nyariin lagi ya, Ci. Nyari lagi sampai kita baru tidur sebentaran doang. Nyari lagi sampai pagi. Sampai kita tanya ke rumah uaknya, biasa kan main ke rumah uaknya nginep gitu kan. Ini enggak ada katanya. Ke rumah saudaranya juga enggak ada, rumah uaknya juga enggak ada. Oke, tempat biasa dia main aja deh. Enggak ada. Ida meneruskan pencariannya ke tetangga yang lain, termasuk ke teman-teman sekolah Neng. Pak, permisi ya Pak ya. Mau tanya, lihat Neng lewat sini nggak ya Pak? Neng, nggak lewat Bu, nggak ngeliat kayak kita. Emang ada apa Bu ya? Neng biasanya jam segini udah pulang sekolah Pak. Ini belum nyampe di rumah. Kamu lihat nggak? Nggak lihat katanya Bu. Ya udah Pak, permisi ya. Saya mau cariin Neng lagi. Iya deh Bu. Tak biasanya Neng melewatkan maghrib di luar rumah. Asep bertanya ke Raisa, teman sebangku Putri di sekolah. Sia-sia, tak ada yang tahu di mana Putri. Tiba saatnya Asep bertanya pada keponakannya sendiri yang satu sekolah dengan Putri. Kelvin Trianto mengaku mengajak Putri pulang bareng, tapi Putri menolak. Katanya mau main dulu ke rumah teman. Raisa, Kelvin, kamu lihat Neng nggak? Enggak. Tadi aku nggak bareng pulangnya sama Neng. Kamu nggak lihat ya? Kalau Kelvin, Ada pengen bareng sama Kevin, terus katanya pengen main ke rumah temennya. temennya itu siapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Aduh. Gimana ya? Yaudah, Raisa, terima kasih ya. Iya. Neng. Ya. Pulang bareng Kevin? Enggak, aku mau ke rumah temen aku dulu. Ya, ntar cari sama mama kamu. Enggak, aku mau ke rumah temen aku. Karena curiga, Kelvin sempat mengikuti sepupunya itu dari belakang. Tapi Putri sepertinya tahu sedang diikuti. Putri bergegas hilang masuk ke gang. Kelvin kehilangan jejak. Pulang sekolah paling dek. Pulang, ganti baju, ganti tas, taruh tas, sepatu. Terus bisa kiranya dia ini makan dulu, baru main ke rumah uaknya. Itu doang mainnya, rumah uaknya. Iya. Habis main, pulang main dari rumah uaknya, udah sini ntar belajar apa gimana gitu. Ngajakin main adiknya. Udah, orangnya nggak pernah main kemana-mana. Gimana ya Pak? Si Neng dari kemarin belum pulang Pak. Dari pulang sekolah belum pulang? Belum. Ayo, kemana Pak? Kamu udah tanya teman-temannya belum? Saya udah cari Pak kemana-mana tapi nggak ada. Tanya bu gurunya udah? Udah. Ya Allah, gimana Pak? Tenang, sabar dah. Gimana Pak nanti kalau kita lapor polisi aja? Kasihan si Neng Pak. Sabar ya dah. Nanti biar Mbak sama Mas lapor polisi ya. Kamu tenang aja, tenang. Cari si Neng. Iya nanti kita cari ya Pak ya. Sabar ya. Kemana sih Neng? Sabar dah.
Ida Fitriana semakin was-was. Tak biasanya Neng melewatkan maghrib di luar rumah. Ida tidak bisa tidur, pikiran kusut, fokus pada anak yang tak pulang. Kang Rian membayang kemana anaknya pergi, apa yang menimpanya. Ibu mau cari kemana lagi ya? Ya Allah. Ya Allah. Mana kamu, Nek? Mana kamu, Nek? Ya tetangga ada yang ngasih tahu kalau bahwa si Putri ini ada di polsek gitu. Dengar ada anak usia 9 tahun ada di polsek. Makanya kami buru-buru langsung ke sana ya, Ci. Baru mau ngasih kabar ke polisi. Sementara itu 7 km dari rumah Ida di Jalan Sahabat Kelurahan Kamal Kalider, Jakarta Barat, gempar. Publik terperanjat menemukan mayat anak kecil meringkuk di bebat lakban dalam kardus air mineral. Mayat ditemukan sekiraran pukul 10 malam. Mayat murid perempuan itu masih mengenakan seragam sekolah. Ada jilbab pula di dalam kardusnya. Belum tahu, cuman pikiran saya mah dia mungkin hilang atau dibawa orang jadi ditahan sama polisi atau lagi diwawancarai sama polwan gitu kan, diajak ngobrol. Pikiran saya mah ke situ aja gitu. Belum tahu. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ada yang bisa kami bantu, Bapak Ibu? Kami mau melaporkan kasus anak hilang, Pak. Kapan kejadian anak hilang tersebut, Pak? Kemarin dari pulang sekolah. Belum pulang sampai hari ini. Iya. Boleh kami minta data-datanya itu, Pak? Boleh, Pak. Namanya? Putri Nur Fauzia. Putri Nur Fauzia. Usianya? 9 tahun. 9 tahun. Perempuan ini enggak ya? Iya. Mungkin saya bisa lihat foto anak tersebut. Bang. Ada. Ini, Pak. Ada apa ya, Pak? Sebaiknya gini, Ibu sama Bapak bisa ikut kami ke rumah sakit untuk memastikan apakah sesuai dengan foto ini, sesuai dengan anak kami. Ibu tenang aja. Iya, tenang, Bu. Ayo. Mari, Pak. Silakan, Bu. Silakan, Pak. Saya pas pulang dia langsung nyari ke rumah uaknya, kabar-kabar. Terus ada tetangga ngasih tahu katanya
itu semalam saya dengar jam 12 berita katanya ada anak usia 9 tahun perempuan katanya di polsek sini. Kalau coba deh sana cari deh. Saya langsung cari naik motor ke sana kan, cari kabar gitu. Pas di polsek Kalideres saya datang, kebetulan kan polisi itu kan kenal sama saya kan. Saya sering suka rapat apa gitu sama polisi itu, ketemu gitu kan. Saya ngobrol sama polisi itu, ada apa lo mau laporan gitu. Enggak, saya bilang gitu. Cuman share informasi aja gitu. Informasi apa gitu. Katanya di sini ditemuin anak usia 9 tahun jenis kelamin perempuan gitu kan. Iya, emang kenapa? Enggak, soalnya keponakan gue hilang gitu kan. Dari kapan? Hilangnya sih pulang sekolah gitu. Makanya gue mau lapor karena belum 24 jam kan nggak bisa lapor gitu kan. Ciri-cirinya lo ini enggak? Ya tahu lah orang ponakan sendiri gitu. Bawa ini aja enggak? Identitas itu foto bawa gitu. Loh ini kok udah ditulis? Iya ditulis, udah brosur anak hilang gitu kan, udah ditulis di situ. Udah bikin, saya udah nyiapin anak hilang gitu kan. Terus saya kasih fotonya. Nah polisi itu sempet kaget ngeliat foto si almarhum tuh Putri. Terus ini bener ini ponakan lo gitu kan. Bener ini ponakan gua, saya bilang gitu. Coba nih lihat di HP gua, kata polisi itu gitu. Saya lihat, ini bukan. Terus ini saya kaget kan, oh iya ini bener ini ponakan gua gitu. Nah pas saya itu langsung uminya datang ke polsek sambil nangis-nangis, nggak lama pingsan. Ada apaan, Bang? Itu semuanya tuh. Oh, banget nih. Ada di situ, Bang. Siapa sih? Bau banget, Pak. Anak kecil, Pak. Coba Pak, didokumentasikan Pak. Harus segera kita informasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang pertama kali menemukan mayat ini di lokasi ini? Ya Pak. Kami harap Bapak bersedia menjadi saksi atas penemuan mayat di sini, Pak. Siapa? Halo, tolong kirimkan ambulan ke TKP. Segera. Kalau itu semua pada mundur. Jadi jarak Pak. Dia orang curiga mandiri dia. Biasanya kalau belajar apa gitu, kalau ada PR gitu pulang sekolah langsung kerjain. Kadang-kadang kalau lagi ya ini suka ke rumah temennya untuk kerja kelompok gitu kan, bilangnya kerja kelompok gitu. Saya bilang kalau mau kerja kelompok ya pamit dulu lah sama orang tua. Mereka sih orangnya inilah energik gitu, orangnya gesit, orang badan juga ini gitu. Gak pernah cengeng, teman-teman juga main biasa, ingat pulang ya pulang, nggak pernah main jauh di lingkungan sini aja. Pertama kan di situ kan kalau nggak salah ada 3 orang ya temennya ya yang deket ya. Kita pertama dia bilang, "Dah si Neng belum pulang," kan panggil sehari-harinya Neng bukan Putri kan. Saya
Neng belum pulang, Ci, gitu. Manggil saya kan Cici, adik saya. Belum, emang mana? Kerja kelompok sama temennya, ya udah gitu kan. Oh, kerja kelompok mungkin ntar sore pulang. Baru sore kita mencari lah jam 2, terus dilanjut sampai sore rumah temennya nggak ada kabar. Terus kesini juga nggak ada, kesana nggak ada, kemana ya gitu. Coba sih kemana lagi, nggak tahu gitu kan. Terus kebetulan maghrib ya ditunda dulu lah maghrib sampai malam, pada muter aja udah terus sampai pagi gitu. Apa ke abinya gitu, ditelepon abinya, enggak gitu, nggak ada sama abi. Kan kadang-kadang suka kalau ketemu abinya di Citra sini Petra tuh suka diajak pergi sama abinya gitu, nggak ngomong sama uminya, kadang ke apa gitu. Tangis Asep dan Ida pecah. Suaranya melengking-lengking memecah kesunyian kamar jenazah. Tiada yang lebih memilukan kecuali anak yang terlebih dahulu meninggal, mendahului orang tuanya. Sesuai laporan ibu tadi, kami akan menunjukkan apakah jenazah ini sesuai dengan ciri-ciri. Maafin Abi, Neng. Siapa yang tega kayak begini? Siapa yang tega? Neng, maafin Abi ya, Neng. Abi. Orangnya harus tangkap, Pak. Kami akan menyelidiki kasus ini. Ya, Pak. Tangkap Pak, Pak boleh tangkap Pak. Udah jangan saya Pak. Cari Pak pembunuhnya Pak, cari Pak. Putri. Ya Allah. Maafin Abi, Neng. Siapa yang menyangka kalau Putri Nur Fauzia alias Eneng kematiannya tragis? Sekitar jam 12:30 ya, kalau nggak salah 12:30. Kan soalnya pas lagi malam Jumatnya itu dia minta izin, Umi mau ke rumah teman ya, katanya gitu. Nah terus paginya diulangin lagi, Umi jangan lupa ini, nah Neng mau ke rumah temen, katanya. Ya udah terus udah gitu. Emang nggak biasa kasih senyuman ya Ci ya, nggak biasa kasih senyuman, biasa marah-marah. Umi bagi duit Bi, gitu kan. Terus ini Umi di belakang. Terus langsung tuh nyamperin ke belakang, udah dikasih senyum dianya, budenya dikasih senyum. Terus budenya juga nanya, kenapa sih dah si Neng, katanya gitu, kok tumben ngasih senyuman. Ya gak tahu, dia mungkin pengen senyum aja kali, kita juga gak punya pikiran apa-apa ya. Iya, lagian juga sebelum ininya juga memang gak pernah ngimpin apa-apa sih, cuma neneknya doang tuh, almarhum neneknya katanya minta diajarin ngaji apa, surat apa gitu. Baca juz amma yang dia ibarat kata membongkar. Udah itu doang. Masalah. Makanya pas ditanya sama gurunya emang gak ada hafalan. Kasus kematiannya telah menyentak warga Jakarta, bahkan menjadi keprihatinan seantero negeri. Keluarga Neng terus menuai empati, termasuk pula dari Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Yohana Yambise menitikkan air mata, berziarah, serta berdoa di makam Putri Nur Fauzia di Kalideres, Jakarta. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa pun hadir saat doa tahlil di rumah duka Rabu 7 Oktober 2015 malam. Kasus ini pun viral, sosial media lalu lalang menggugah dan membagi cerita tragis itu. Banyak yang hujat pelaku, banyak pula yang miris pada ulah netizen. Ada yang terlalu berempati hingga kebablasan saat mengunggah sejumlah foto tragis tanpa disensor. Meski demikian, banyak pula netizen yang menyerukan doa untuk Putri dan agar pelaku segera tertangkap.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pun merespon cepat. Satgas khusus segera dibentuk. 2 tim dibagi ke lokasi pembuangan mayat dan lokasi hilangnya korban. Olah tempat kejadian pun dilakukan. Segala barang bukti dikumpulkan, semua petunjuk dirujuk, saksi-saksi ditanyai. Tak ketinggalan anjing pelacak diturunkan ke lokasi. Namun hasilnya nihil. Anjing pelacak hanya berputar-putar di salah satu rumah warga yang ternyata tidak terkait pembunuhan keji ini. Biarkan polisi bekerja. Jangan main hakim sendiri. Belum tentu memang pelaku itu. Orang tidak tahu apa-apa, kalian keroyok nanti urusannya panjang, kalian jadi pelaku gantian. Jangan menuduh sembarangan. Problem kemudian muncul ketika kami memeriksa saksi-saksi itu kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Jadi dalam tim Satgas itu kami mengerahkan polwan banyak, hampir 20-30 polwan dikerahkan. Mereka terjun ke lapangan, ya, surveillance dilakukan, ya. Dari kenapa polwan itu diturunkan? Karena polwan itu dia tahu pendekatan ketika berbicara dengan sesama wanita, dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau diajak bicara sama kita beda. Mereka punya imajinasi sendiri, cara berpikir sendiri, dan kita harus cerdas menangkap seperti itu. Hingga akhirnya polisi mendapatkan rekaman CCTV. Rekaman CCTV itu diperoleh dari gudang yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP. Lokasi gudang berada di sudut jalan yang di belakangnya ada jalan kecil yang hanya bisa dilalui motor. Memang setelah ramai penemuan mayat bocah di dekat gudangnya itu, Sujarwadi sempat mengecek rekaman CCTV-nya pada Sabtu 3 Oktober sore. Nampak di situ 2 pemotor yang melintas dalam tempo yang berbeda. Di rekaman pada pukul 18.04 WIB, ada pemotor yang melintas dengan posisi membelakangi kamera CCTV atau dari gang besar ke gang kecil yang merupakan tempat korban ditemukan. Pada saat jam 17.52 memang keadaan jalan tersebut sepi, Pak. Seperti sudah mau maghrib, ya berkemungkinan kalau seandainya orang pakai tudung itu kan orang menghindari terik matahari. Bukannya pada saat maghrib tuh tidak ada terik matahari, jadi buat apa dia pakai tudung sebetulnya? Dari situ aja kita ada satu kecurigaan. Sayangnya, sosok pembawa kardus itu tak begitu tampak karena lampu motor yang menyala dan menyilaukan kamera. Pemotor itu mengenakan jaket, tidak memakai helm. Kardus diletakkan di jok belakang motor dan disandarkan ke punggung pemotor itu. Fokus penyelidikan polisi pun mulai mengarah ke pria misterius ini. Siapakah pria misterius itu? Kasus pembunuhan keji terhadap Putri alias Neng direspons serius Polda Metro Jaya. Jenderal Polisi Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kapolda Metro Jaya membentuk Satgas Khusus. Koordinator Satgas Khusus ini adalah Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang saat itu dijabat Krisnamurti yang masih berpangkat Komisaris Besar dan Kapolres Jakarta Barat Rudi Herianto Adi Nugroho yang juga masih berpangkat Komisaris Besar. Barang-barang bukti yang ditemukan adalah barang-barang mati. Kardus, kaos kaki, baju-baju korban, ya, dan termasuk di berbagai crime scene lainnya. Nah, barang-barang mati itu kami datakan, kami kolek, ya, kami kirimkan ke laboratorium forensik untuk dianalisa secara forensik dengan berbagai pisau analisa, ya, kimiawi, ya, laboratoris, ya, fisika forensik, ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga kepada tubuh korban kami lakukan penyelidikan. Ini penting. Kepolisian mengerahkan kekuatan besar agar cepat mengungkap kasus ini. Polisi sempat mengalami kesulitan, sulit menemukan bukti-bukti jejak pelaku di lokasi penemuan jasad korban. Lagi pula keluarga korban baru bisa diperiksa 3 hari setelah berkabung. Belum ketemu titik terang meski penyidik telah mewawancarai 100 saksi dari sekitar lokasi penemuan jenazah maupun sekitar tempat tinggal korban. Di lapangan polisi menerjunkan anjing pelacak.
ciumannya mengendus sesuatu di gang sempit lokasi jasad korban ditemukan. Lalu lari ke arah timur dekat pembuangan sampah yang berada di bawah jembatan. Melewati lahan kosong, menyusuri gor dan berhenti di dekat sumur milik warga. Sempat anjing pelacak mengintai rumah Agus Darmawan sebanyak 3 kali. Adakah anjing pelacak mengendus sesuatu di tempat ini? Nah, antara titik penemuan mayat dengan titik lokasi hilang korban itu radiusnya 7 km. Kemudian kami menganalisa tentunya bahwa dari titik hilangnya korban rumah sampai lokasi penemuan mayat, maka kita harus membutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan penyelidikan, pengolahan TKP di berbagai tempat. Bukan hanya TKP hilangnya, tapi TKP tertemukan dan TKP-TKP lain antara itu. Di lokasi lain, polisi menganalisis rekaman CCTV yang tak jauh dari lokasi pembuangan jasad. Dari rekaman CCTV, nampak ada pemotor yang melintas dan membawa kardus. Dari sinilah polisi mulai memperdalam penyelidikan. Dari hasil penyelidikan di lapangan, polisi mengantongi 3 nama yang dicurigai terlibat. Ketiganya adalah warga sekitar tempat tinggal korban. Namun mereka semua masih berstatus sebagai saksi. Salah satu nama yang dicurigai adalah Agus Darmawan yang rumahnya dikelilingi anjing pelacak 3 kali itu. Catatan polisi menyebut Agus seorang residivis kasus narkoba. Dia tinggal sendiri di sebuah rumah bedeng dekat rumah korban Putri Nur Fauzia alias Eneng. Meski hidup sendiri, banyak anak-anak sering bermain di kediamannya. Belum cukup bukti, polisi tidak mau gegabah menetapkan Agus sebagai tersangka. Namun polisi tetap menjerat Agus sebagai tersangka kasus narkoba. Hasil tes urin menunjukkan Agus mengkonsumsi narkoba. Penyidikan selanjutnya menemukan titik terang. Seorang anak pernah menjadi korban pencabulan Agus. ABG berusia 15 tahun itu bahkan mengaku sempat hamil dan menggugurkan kandungannya. Perlahan namun pasti, pada 8 Oktober 2015, polisi mengumpulkan satu persatu barang bukti yang ternyata mengarah pada keterlibatan Agus. Agus terus berbelit-belit selama diinterogasi. Dia membantah dan Neng. Gus, kita ini sudah 4 jam bolak-balik nunggu jawaban kamu. Kamu yang jujur deh. Saya jujur, Pak. Saya tidak membunuh. Gus, kamu jawab yang jujur, Gus. Mau jujur bagaimana lagi? Pak, saya tidak membunuh, Pak. Benar, Pak. Saya tidak bunuh, Pak. Gus, kamu kenal kan sama Putri? Neng. Kamu kan? Saya tidak. Saya tanya sekali lagi. Kamu yang Neng kan? Pak, saya tidak. Saya kenal tapi saya tidak. Kamu pasti yang membuang mayat kan? Buang mayat? Buang mayat bagaimana? Membunuh aja tidak. Bagaimana saya membuang mayat, Pak? Saya tanya sekali lagi. Pada hari Jumat, dari jam 11 sampai jam 7 malam, kamu ada di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Benar kamu? Benar, Pak. Di rumah. Motor yang kamu pakai itu motor siapa, Gus? Saya nggak tahu, Pak. Itu bukan motor saya, Pak. Gus, motor yang kamu pakai itu untuk membuang mayat dalam kardus. Betul nggak? Mayat apa, Pak? Kamu jangan menyangkal deh, Gus. Saya nggak tahu, Pak. Mayat apa, Pak? Kardus apa, Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak punya motor itu. Bukan motor saya, Pak. Sekali lagi saya tanya. Motor yang kamu pakai untuk membuang mayat dalam kardus, itu motor kamu? Kan saya udah bilang. Itu bukan motor saya nggak tahu, Pak. Kardus juga kardus apa, Pak? Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Sudah. Tolong bawa dia ke rumah kamu. Baik, Pak. Dalam pemeriksaan di bedeng, polisi menemukan kardus yang sama dengan kardus untuk menyimpan mayat Neng di rumah Agus. Kardus yang sama itu bermerek Sanqua. Temuan itu tentu menguatkan dugaan polisi pada Agus yang tinggal di dekat rumah Neng itu.
Tidak hanya kardus untuk menyimpan jasad Neng yang ditemukan polisi. Polisi juga menemukan kardus bermerek teh gelas untuk menyimpan barang-barang milik Neng. Kaos kaki juga menjadi bukti. Setelah diteliti melalui laboratorium forensik, kaos kaki yang digunakan untuk menyumpal mulut Neng ditemukan jaringan kulit Agus. Demikian pula bercak sperma pada tubuh Neng juga ternyata adalah sperma Agus. Bukti-bukti itu diperkuat dengan temuan bercak darah di kasur yang belakangan berdasarkan hasil laboratorium adalah darah Neng. Usai polisi melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi, termasuk remaja berusia 15 tahun dengan inisial T yang mengaku pernah dicabuli Agus pada Sabtu 10 Oktober 2015, Agus resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Putri. Saya ya kaget lah, namanya tetangga gitu kan. Ya polisi lah menemukan bukti-bukti lah gitu. Polisi bahwa yang tersangka ini baru tersangka gitu kan. Cuman ada bukti-buktinya seperti kayak baju yang dibakar gitu kan, kaos kaki gitu. Pas saya lihat, ya udah saya bilang, ya sebenarnya sih ada gimana ya, ada sakitnya juga ya, kok tetangga yang ibaratnya padahal dia murid di sini ngaji gitu sama nenek saya. Nenek saya kan guru ngaji. Itu dari ibunya sebelum haji, itu anak-anaknya, adiknya dia itu ngaji di sini. Kok bisa gitu? Orang kan seharusnya berterima kasih harusnya kan. Ini kok malah menikam gitu. Saya juga heran gitu. Siapakah Agus? Bagaimana perilaku residivis narkoba ini pada anak-anak? Agus ternyata adalah anak angkat orang terpandang di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Hidup Agus berkelimpahan karena ayahnya adalah rekanan para pebisnis. Setahu saya, karena saya bukan sudah sejak tahun 2006 menjabat RW di RW 07 Kalideres. Kemudian juga memang saya putra daerah Rawalele dan Agus juga memang lahir dan besar di Rawalele RW 07 ini. Kemudian dengan perkembangan-perkembangan yang mungkin kita ketahui baik di media televisi maupun media cetak, bahwa Agus memang kehidupannya itu dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, dia selalu berada di dalam penjara. Artinya mungkin itu bukan berarti satu tindakan kriminal yang sekarang ini telah dilakukan pembunuhan terhadap anak berusia di bawah 5 tahun. Kejadian-kejadian yang tahun 2014 ya, kalau tidak salah, 2015 itu adalah kejadian yang sangat luar biasa buat Agus lakukan karena belum pernah dia lakukan sebelumnya. Mungkin kalau kita mendengar bahwa Agus sering masuk penjara itu bukan karena sifat atau bukan karena tindakan pembunuhan atau kekerasan. Di luar itu, kelakuan yang dia lakukan pada saat pembunuhan dan kekerasan terhadap anak tersebut itu baru pertama kali dia lakukan. Sehingga kami dan juga masyarakat mungkin yang mendengarnya merasa tidak percaya awalnya bahwa itu yang melakukan adalah Agus. Mungkin kalau polisi atau pihak berwajib tidak menemukan siapa pelakunya, mungkin masyarakat juga tidak menyangka atau tidak mengira bahwa Agus adalah seorang pelaku yang seperti itu. Artinya kepribadian Agus memang agak sedikit tertutup. Dia tidak banyak berpola kalau di daerah, di wilayah itu dia termasuk orang yang pendiam. Dia berbicara, dia bercerita hanya dengan orang-orang tertentu. Namun semua berubah setelah ayah angkatnya meninggal dunia. Agus dan adik perempuannya mulai akrab dengan narkoba. Saat itu Agus masih duduk di bangku SMA. Dari sinilah Agus Darmawan dipanggil Agus PA. Agus tidak mampu bergaul dengan sebayanya dan sejatinya penakut.
Sejak keluar dari penjara bulan Mei 2015 karena kasus narkoba, Agus tinggal di warung yang kemudian dibangun bedeng di bagian belakang warungnya itu. Agus Darmawan, tersangka pembunuhan Putri Nur Fauzia ini, punya sebuah geng yang biasa berkumpul di bedeng tempat tinggalnya. Nama gengnya Bol Tacos. Kata bol berarti dubur, kalau tacos berarti tali usus. Jadi oleh Agus, Bol Tacos diartikan persaudaraan. Geng Bol Tacos beranggotakan 10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang semuanya berusia di bawah 15 tahun. Agus kerap membagi-bagikan narkoba kepada anak-anak itu di bedeng tempat tinggalnya. Nah, geng Bol Tacos itu sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan itu tidak pernah terdengar. Di wilayah tidak pernah terdengar dan saya pun tidak pernah mendengar bahwa adanya geng Bol Tacos yang dikepalai atau diketuai oleh Agus. Itu tidak mendengar sama sekali. Mungkin kalau teman-teman dekatnya atau orang-orang yang ikut gabung dalam dia hanya sekelumit itulah yang tahu tentang geng Bol Tacos. Saya tahu geng Bol Tacos itu setelah adanya penyelidikan. Kemudian terungkap oleh pihak kepolisian bahwa Agus dan teman-temannya di situ berkumpul di satu tempat membentuk satu geng Bol Tacos. Nah, setelah saya tahu ada geng Bol Tacos, baru saya selidikin siapa-siapa yang masuk di dalam geng tersebut. Nah, kebetulan sebagian besar anggotanya wilayah RW 07, masyarakat saya. Nah, itu. Rata-rata usia di usia SMP. SMP ada juga yang SD, tapi nggak lebih dari tingkatan SMP. Sosok Agus memang misterius. Sebagian besar tetangga mengatakan Agus mendiam dan jarang bergaul. Agus tidak pernah ikut hajatan, gotong royong maupun ronda malam. Dia tinggal sendirian di bedengnya. Meski ternyata keluarga Agus Darmawan memiliki rumah yang hanya terletak beberapa meter dari warungnya, Agus ternyata pula pernah diusir oleh orang tuanya. Di kawasan Rawalele, Agus disebut preman yang temperamental. Pada saat itu iya, karena mungkin ada beberapa warga yang kecewa dan kita juga maklum kekecewaan itu dari pihak keluarga. Kita juga maklumin dan kita rasakan bagaimana sangat-sangat kecewanya keluarga. Sehingga disitulah saya berperan untuk mendampingi para pihak keluarga. Prosesnya kita ajak mereka bicara baik-baik, kemudian kita jelaskan. Akhirnya alhamdulillah pihak keluarga menerima dengan kondisi yang memang sudah terjadi. Lalu, mengapa Agus membunuh Eneng? Agus membunuh Eneng karena Agus memang gemar menganiaya bocah atau sosok yang lemah dan tidak berani melawan. Karena dalam kasus pencabulan terhadap T, ABG yang berusia 15 tahun, Agus tidak sampai melakukan penetrasi dan membunuh karena T menolak dan melakukan perlawanan. Dari sana, kami lakukan pemeriksaan mendalam terhadap potensial suspek, sampai akhirnya yang bersangkutan tidak bisa mengelak, ya, dengan bukti-bukti yang kita sodorkan, memberikan secara rinci penjelasan yang bersangkutan melakukan perbuatan, motifnya apa, ya, bagaimana berbuatnya, di mana, ya, kapan, dan itulah yang kemudian seminggu kemudian tepat hari Jumat, ya, kami lakukan prarekonstruksi untuk melakukan afirmasi dan rekonfirmasi atas keterangan yang bersangkutan. Jangan-jangan ngarang nih orang, imajinasi, semua tepat yang dia ceritakan, sehingga kami tetapkan malam itu sebagai tersangka. Agus memang adalah predator pedofilia yang keji. Bagaimana tidak, kedua orang tua Putri Nur Fauzia telah lama mengenal Agus. Putri alias Neng pun tak curiga saat Agus memanggilnya. Dan ternyata itu adalah panggilan maut sang predator pedofilia. Sih dibilang pas kejadian, kalau kita nggak tahu dia yang gimana, jenazah udah datang belum gitu. Oh, dia bilang kayak Sempet kemarin pas lagi malam minggunya ya. Yang kronologisnya dia di Lebadus gitu. Ya besokannya itu pas dari polsek itu aja tahunya. Iya, pas sudah. Iya, itu abinya si almarhum. Kesana saya di rumah buat iniin lah gitu kan, karena ya dari polisi juga kan banyak, jadi saya ingin tamu-tamu. Dan pelakunya pun ada di situ. Kalau saya tahu dia pelakunya di situ mungkin nggak tahu ya, mungkin. datang ya
Datang, saya nggak tahu kalau itu pelaku. Bilang apa? Dia pas saya datang pulang dari polsek, dia nongkrong di depan pintu. Cuy, dari mana lo? Dari polsek. Tumben lo nongkrong di sini, saya gitu kan. Terus, emang nggak boleh apa nongkrong sini? Ya bukan, saya bilang gitu. Aneh aja kali, saya gituin kan. Tumben-tumbenan lo nongkrong di sini, nggak biasa-biasanya lo nongkrong sini gitu. Udah saya masuk, perasaan saya kayaknya, tumben amat dia nongkrong sini. Saya balik lagi keluar, udah nggak ada dia, cuma sebentar doang. Gitu. Terus udahlah pikiran nggak kesana lah gitu. Cuman kayak perasaan kayak janggal banget gitu. Biasanya nggak pernah datang kalau orang meninggal gitu kan. Ini kok ada gitu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Agus Darmawan Rabu 21 September 2016. Kalau bisa nih, pengen tahu emang dia udah dihukum mati nih. Pengen keluarganya tuh, keluarga dari si Neng itu pengen tahu, lihat nih mayatnya gitu. Pengen bener-bener dia tuh gitu aja. Jangan kayaknya gini nggak ada kabar-kabar ya Ci, cuma nggak ada istilahnya tahu kasusnya kayak gini, udah hilang begitu aja.